Oke, kali ini kita bersama IDN 3, IDN 4. Silahkan perkenalkan nama Anda dan asal sekolah. Ya, perkenalkan nama saya Raymond Christopher Tanto. Saya dari SMA Kalam Kudus Sukoharjo dan saya sekarang kelas 11 naik ke kelas 12. Oke, bisa cerita bagaimana pengalaman Anda mengikuti Olimpiade Matematika? Mungkin ceritakan dulu dari SD sampai SMP. Ya, kayaknya pertama saya tertarik Olimpiade itu mungkin saya saat SD itu suka matematika gitu, mulai kelas 2 atau kelas 3 itu saya suka matematika. Terus kelas 4 itu saya ditawari oleh guru sekolah saya untuk mengikuti Olimpiade lokal gitu, dan kebetulan menang. Jadi ya setelah itu mulai tertarik ikut Olimpiade. Setelah itu saya ikut OSN saat kelas 4, jadi kesempatan pertama saat SD, tapi belum berhasil di tingkat kota, gugur. Lalu setelah itu saya belajar lagi, lalu lebih serius gitu. Lalu di kelas 5 SD, kesempatan terakhir di SD, saya ikut OSN SD dan mendapat medali perak. Lalu setelah itu saya ikut OSN SMP saat tahun 2020 yang dilaksanakan daring. Waktu itu saya mendapatkan emas. Oke. Pas SD itu belajarnya gimana? Dengan siapa? Apakah ada gurunya atau ada les? Seperti apa? Ya, saat SD saya les dengan suatu guru. Oh, oke. Nah, tadi cerita pas OSK, tadi OSK SD ya yang gagal itu, atau apa tadi yang cerita yang nggak berhasil itu? Ya, jadi yang kesempatan pertama yang saat maju kelas 4 SD saya belum berhasil. Nah, karena Nangisnya waktu itu. iya sih. Karena mungkin saya dulu belum tahu seberapa sulit OSN. Jadi kelas 4 SD nggak lolos, kayak ya plus sedih gitu. Tapi karena sedih itu jadi termotivasi untuk balas dendam di tahun setelahnya dan dapat medali perak. Oh, yang SD itu berarti ikut berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kelas 5 perak, terus kelas 6? Kelas 4 tidak lolos, lalu kelas 5 dapat perak. Oh, itu aja. Ya. Dari antara ikut OSN SD sampai OSN SMP itu pernah mengikuti lomba Olimpiade Matematika Internasional? Tidak. Tidak. Karena Hanya pandemi ya waktu itu ya mungkin. bukan sih, ya memang tidak lolos. Oh, tidak lolos juga. Tidak lolos seleksi ke internasional gitu. Oh, dulu yang ke internasional itu gimana seleksinya? Ya ada pelatnasnya gitu. Diambilnya 12 tapi nggak ada nama saya gitu. Nah, ini mungkin juga penting bagi yang nonton gitu, bahwa ya nggak selalu sukses terus, ada kalanya nggak berhasil. Tadi pas di SD ada nggak berhasilnya, kemudian ini di SMP juga nggak lolos. Itu yang SD yang SD juga ya, ya? yang SD nggak lolos. Yang Terus SMP yang nggak. SMP Yang SMP tidak ada, nggak ada internasional karena daring. Oh, iya. Bisa cerita nggak cara Anda belajar matematika, mungkin secara evolusinya gitu, dari SD dulu belajarnya kayak apa, kemudian SMP seperti apa, SMA gimana, kemudian ada apa penekanan di mana perbedaannya di antara berbagai jenjang tadi? Ya mungkin saat SD itu sebenarnya triknya hanya itu saja ya. Jadi tinggal belajar semua triknya, lalu kalau sudah tahu semua triknya, basically kayak semua soal hampir sama triknya gitu. Kalau yang SMP mungkin ya udah mulai ada problem solvingnya gitu.
kayak harus berpikir kreatif. Lalu kalau yang SMA malah sudah full problem solving gitu, hampir semua pembuktian soalnya. Jadi harus berpikir ide kreatif cara membuktikan suatu statement. Untuk Olimpiade Matematika SMA, kadang-kadang kalau ada seseorang gitu baru kelas 1 SMA gitu ingin bercita-cita lolos ke IMO katakanlah misalkan, tapi baru mulai SMA, apa saran Anda belajarnya gimana? Ya belajar dari internet, dari AOPS juga. Jadi latihan soal yang bagus dari AOPS itu, jadi di website artofproblemsolving.com itu bisa ada semua soal yang dari lomba-lomba seperti IMO shortlist dan lain-lain. Nah jadi ya bisa latihan soal dari sana. Lalu untuk materi mungkin bisa nge-search di Google, yaitu PDF dari Evan Chen, itu sangat bermanfaat untuk pemula. Ya saya kira itu. Untuk pemula gitu yang mungkin untuk belajar di awal, ada rekomendasi judul buku tertentu gitu, terutama mungkin yang aspek problem solvingnya gitu, mungkin selain materi juga boleh, misalnya aljabar belajar apa, geometri belajar apa gitu, bisa membantu. Kalau geometri yang paling bagus itu Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads, buku Evan Chen. Lalu untuk teori bilangan itu ada Modern Olympiad Number Theory dari Aditya Kurni kalau tidak salah. Lalu kalau in general buku yang ada semua bidang kayaknya Problem Solving Strategies dari Arthur Engel gitu. Kalau aljabar saya kurang tahu kalau aljabar. Mungkin ada buku 104 Problems in Algebra, 104 Problems in titik-titik gitu. Biasanya ada. Oke. Nah, untuk untuk keberangkatan IMO kali ini, ketika Anda OSN, apakah Anda memang menargetkan secara khusus untuk bisa berangkat ke IMO, atau ya sejalannya aja ternyata lolos atau gimana? Waduh, ya sebenarnya kayak saya ikut OSN sebenarnya ya pengen ikut IMO sih sebenarnya. Jadi kayak ikut OSN mau dapat medali supaya ikut pelatnas gitu. Jadi ya sebenarnya targetnya IMO sih. Tapi sebenarnya saya targetnya IMO tapi nggak nyangka bisa IMO karena saingannya berat gitu. Tapi beruntung dengan berkat Tuhan bisa lolos IMO. Anda sendiri rutinitas belajar dari mungkin katakanlah sejak OSK tahun lalu gitu sampai sekarang lolos menjadi tim IMO, seperti apa? Mungkin penonton ingin mengetahui kayak apakah belajar materi dulu, apakah langsung ngerjain soal, atau misalkan kalau stuck gimana, mungkin bisa cerita dalam proses belajarnya itu seperti apa? Yang inti masih mengerjakan soal gitu, jadi di AOPS soal IMO shortlist, soal IMO dan lain-lain itu dikerjakan. Lalu kalau misal stuck itu tetap dikerjakan terus sampai dapat, atau kalau udah lama banget nggak dapat baru baca solusi gitu. Kalau ternyata solusinya hal yang belum dipelajari, nah itu baru baca materi tentang hal tersebut, jadi bisa belajar hal baru. Yaitu yang penting latihan rutin. Lalu seperti itu, kalau belum dapat jangan cepat menyerah, tapi juga jangan terlalu lama. Nah kalau sudah lama dan tidak dapat,
tidak ada salahnya dalam membaca solusi. Siapa tahu ada hal yang bisa dipelajari dari situ. Buat Anda sendiri baca solusi itu ketika start itu seluruhnya atau sedikit aja dulu gitu untuk melihat mereka pakai ide apa sih, kemudian coba lagi gitu atau Oh iya, dan itu pun membaca solusinya tidak langsung semuanya. Jadi bacanya satu kalimat dulu, terus kayak kalau ada pointer, kalau oh solusinya arahnya ke sini, nah itu dicoba mengerjakan soal dengan hint tersebut gitu. Jadi tidak langsung seluruhnya dibaca. Anda pribadi kalau di rata-rata gitu ketika sampai ke persiapan OSN lah katakan, berapa lama belajar setiap harinya? Apakah mencoba merutinkan gitu, memaksa diri untuk latihan soal setiap harinya atau seperti apa? Ya tidak terasa memaksa sih. Jadi ya mengerjakan soal itu tidak merasa dipaksa karena memang saya enjoy gitu. Tapi ya setiap hari, wah saya pun nggak tahu berapa jam ya. Intinya kayak kalau ada free time, ya udah kerjain soal aja, kan seru. Apakah jadinya itu apa semacam mengganggu aktivitas Anda yang lain, dalam artian misalkan harusnya Anda liburan sama keluarga gitu, tapi Anda malah ngerjain soal ketika liburan gitu. Sempat seperti itu nggak? Betul-betul terabsorb untuk ngerjain soal itu sampai kayak sambil jalan, sambil ngapain gitu, mikirin soal terus gitu. Ya tidak sih, kalau misal lagi liburan keluarga ya fokus di liburan keluarga ya, masih punya kehidupan sih. Tapi kalau lagi free time, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, ya udah kerjain soal aja. Bisa fokus berapa lama ya, kayak apa, contiguous time-nya gitu, kayak misalkan yang tanpa terinterupsi gitu. Kalau ngerjain soal bisa selama apa? Ya, Kalau lagi enjoy gitu. wah saya kurang tahu sih. Kalau ngerjain soal biasa sih santai sih, jadi ada interupsi. Tapi seringnya saya juga simulasi gitu, jadi misal soal tes Platnas tahun sebelumnya 4,5 jam, ya saya cari waktu 4,5 jam, lalu saya matikan HP saya dan mengerjakan soal-soal itu dalam 4,5 jam seperti di tes nanti, lalu ya 4,5 jam seperti itu dan ditulis. Oke. Untuk IMO kali ini ada target pribadi atau harapan khusus? Ya targetnya hanya mendapat medali saja. Seperti ya. Medali saja nggak ada juga medali perunggu, perak, dan emas. Medali saja nggak ada. Ya ingin dikalungkan medali, tapi warnanya ya ditentukan nanti aja. Oke, Wilman, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan IMO-nya sukses. Ya, terima kasih Pak.